Hujan dengan intensitas yang terjadi di Kota Malang pada Senin sore hingga malam hari membuat Sungai Kalisari meluap dan mengenang ke rumah warga. Sejumlah warga yang ikut terjebak banjir setinggi 2 meter. Petugas yang melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir sempat kesulitan lantaran derasnya luapan air sungai. Dengan menggunakan perahu karet, petugas gabungan dari BPBD dan PNI Kota Malang berusaha menyelamatkan 7 warga dari kepungan banjir setinggi 2 meter yang terjadi di Jalan Teluk Bayur, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Evakuasi warga tersebut berlangsung selama hampir 2 jam. Kondisi gelap gulita dan derasnya aliran air membuat petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi. Seorang ibu hamil yang berhasil diselamatkan dari kepungan banjir ini langsung mendapat pertolongan pertama dan dirawat sementara di rumah tetangga agar tidak mengalami kedinginan. Petugas evakuasi mendapat laporan dari warga pada Senin petang. Awalnya warga hanya melaporkan ada 1 keluarga yang terjebak banjir. Namun saat tiba di lokasi ada 2 keluarga yang terdiri dari 7 jiwa yang menjadi korban terjebak banjir. Peristiwa 2 keluarga terkepung banjir ini akibat luapan Sungai Kalisari yang berjarak 20 meter dari rumah korban. Luapan sungai ini disebabkan hujan deras yang mengunjur Kota Malang sejak Senin sore. Tembok pembatas antara sungai dengan perumahan roboh diterjang banjir sehingga air meluap mengenangi rumah warga. Sementara warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa diungsikan ke rumah kerabat dan tetangga yang lebih aman. Usia sekitar 2 tahun. 2 tahun sampai 2,5 tahun apa 2 tahun. Mas, sejak terjebak sampai akhirnya dievakuasi ini berapa lama, Mas? Dan apa kesulitannya tadi, Mas? Untuk kendala mungkin penerangan satu. Perahu karet. Terus perahu karetnya tadi agak lama karena posisinya kita dihubungi tadi jam berapa? Sekitar 7 lebih. Kita persiapan awal dari kantor menuju ke sini sekitar 20 menit mungkin kita sudah selesai untuk evakuasi. Sama derasnya arus ya, Mas ya? Sama derasnya arus, kesulitannya di situ. Mas, dari rumah pertama berapa orang, Mas? Dari rumah pertama kita evakuasi ada ibu hamil, anak usia 2,5 tahun, sama suaminya. Kita evakuasi dulu karena emergensi karena ibu hamil itu harus kita tolong lebih awal. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Kalau yang rumah kedua, Mas? Rumah kedua ada 2 perempuan, ibu dan anak. Terus laki-laki, suami dan anak. Simon Alfredo melaporkan. Korban terdampak banjir di Jalan Teluk Bayur, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Selasa pagi mulai melakukan pembersihan lumpur sisa material banjir. Para korban banjir mengaku trauma dan sebagian korban memilih pindah rumah dari lokasi tersebut. Warga korban banjir yang dibantu petugas BPBD Kota Malang, Selasa pagi mulai melakukan pembersihan lumpur sisa material banjir yang terjadi pada Senin malam. Selain membersihkan material lumpur, warga korban banjir juga mencari dan menyelamatkan barang-barang mereka yang sempat terbawa banjir. Menurut warga, banjir yang terjadi pada Senin malam datang secara tiba-tiba. Sebanyak 8 rumah warga terendam, sementara 7 warga penghuni rumah sempat terjebak banjir. Warga juga mengaku banjir di kawasan tersebut sering terjadi, namun genangan air tidak sampai masuk ke rumah warga. Kali ini merupakan yang terparah. Diduga karena tembok pembatas jebol sehingga luapan air masuk ke rumah warga. Warga korban banjir juga mengaku trauma dengan peristiwa tersebut. Sebagian warga bahkan memilih untuk pindah dari lokasi tersebut karena khawatir akan terjadi banjir susulan. Hingga saat ini, warga korban banjir masih mengungsi di rumah tetangga dan kerabatnya. Airnya kok meluap dari sini. Terus aku bilang, Pak, kok airnya kok meluap? Tutuk kono gak apa-apa, paling banjirnya sak mene ngoten. Terus airnya itu jebol, Mas. Terus papa mau ngeluarin mobil, gak bisa. Airnya meluap. Itu jebol 1, 2, langsung meluap ke sini. Terus langsung aku menyelamatkan anak-anakku, ayo ke atas gitu. Itu wes. Kejadian cepat, Bu? Iya, cepat. Jadi airnya ku langsung meluap, gak kok dikit-dikit gitu ndak, langsung meluap langsung ke atas itu wis. Aku sampai nguasno air muter-muter gini loh, sampai mau istighfar itu loh gak bisa. Aku ya Allah, saking lihat air kayak gitu. Bu, ini kan kayaknya masih mendung juga, masih iya, lah makanya gimana, itu. Bu? Ya gimana ya, trauma juga sih. Pengennya wis mau pindah di sini. Pernah nggak kejadian sebelumnya air masuk? Katanya nggak pernah, katanya warga-warga sini nggak pernah, baru 10 tahun apa gimana gitu loh, baru ini terjadi ini. Dulu ya pernah tapi nggak meluber kayak sekarang ini. Tapi katanya nggak di sini dok banjir, di mana-mana juga
Iya gitu banjir. Bu, barang-barang apa saja Bu yang rusak? Aduh, semua dokumen-dokumen semuanya nggak bisa diselamatkan, nggak ada yang terselamatkan. Simon Alfredo melaporkan. Sebuah mobil warga di perumahan Sulfat Rivera, Bondorejo, Kota Malang, hanyut dan hilang terbawa arus Sungai Kalibangau saat hujan deras Senin sore hingga malam kemarin. Mobil terbawa arus setelah tembok perumahan ambrol diterjang banjir. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore hingga malam menyebabkan banjir di perumahan Sulfat Rivera, Bondorejo, Kota Malang. Banjir yang terjadi membuat tembok pembatas perumahan ambrol akibat diterjang banjir. Ambrolnya tembok pembatas tersebut dan tingginya genangan air membuat air masuk ke dalam 3 rumah warga. Bahkan 1 unit mobil warga yang terparkir di garasi hanyut terbawa arus Kalibangau. Hingga kini mobil yang hanyut ini masih belum ditemukan. Sementara selain merobohkan tembok perumahan dan menghanyutkan mobil warga, jalan perumahan juga rusak parah karena tergerus banjir. Selasa pagi, warga bergotong royong melakukan perbaikan jalan rusak dan membersihkan rumah warga yang sempat terendam banjir Senin malam kemarin. Di kemarin sore sekitar jam 5, jadi karena hujan yang deras, jadi debit yang melimpah kiriman dari atas, ya kita tidak tahu kirimannya dari mana. Kita nggak bisa menampung, tersumbat akhirnya airnya kan meluap masuk ke perumahan di sini. Ini masuk, ada mobil di garasi, tembok nggak kuat nahan beban debit air yang begitu besar. Nah, akhirnya temboknya ambruk, mobil ketarik masuk ke kali. Di kali Bangau. Itu, Pak. Berapa kemarin Pak? Sekitar hujan deras itu sekitar kejadian sekitar jam 5. Pak, kalau ketinggian air sampai berapa meter Pak? Kalau ketinggian, kalau dari titik ini sampai bisa nyampe hampir waktu kejadian ya sekitar 1,5 meter, tapi habis itu naik pasang-pasang hampir 2 meter. Jadi titik yang sini ya, titik sini yang 0. Jadi mobilnya terparkir Pak ya? Terparkir di garasi. Tidak ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ya hanya korban materi. Gitu. Ya, berharap nanti ada bantuan dari pemerintah untuk bisa gimana caranya ini bisa teratasi supaya temboknya bisa teratasi dan debit air di sana ada saluran yang kita bisa perbaiki bersama gitu loh. Sampai sekarang mobilnya belum ketemu? Sampai sekarang kita belum dapat info, nggak tahu, nanti saya bisa tanyakan ke yang berwenang kita sampai kemana perkembangan dalam pencarian mobil Lio ya. Pak, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi atau? Kalau yang parah sekali baru kali ini Pak. Baru kali ini. Sebelumnya hanya ya kalau banjir kecil memang pernah, tapi tidak sampai separah ini ya, hanya ya air meluap sedikit itu wajar lah. Tapi kalau ini memang kejadian yang selama saya tinggal di sini kurang lebih 11 tahunan lebih ya, itu baru kali itu terjadi Pak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memberlakukan pembelajaran tatap muka 100% untuk tingkat TK sampai SMP di Kota Malang masih belum berdampak pada keberadaan penumpang dari kalangan pelajar. Para sopir mengaku 2 hari pemberlakuan PTM 100% penumpang pelajar masih minim. Beginilah pemandangan di area Terminal Tlokomas Lanungsari Malang. Suasana sepi sudah terlihat sejak pagi sampai dengan siang. Pemberlakuan tatap muka 100% mulai hari Senin masih belum berdampak pada keberadaan penumpang pelajar yang menggunakan jasa angkutan umum jenis mikrolet, dan mikrolet masih sepi penumpang pelajar. Saat ini banyak armada yang beroperasi juga berkurang ke berbagai jurusan baik antar kota Malang menuju Batu maupun ke wilayah Kabupaten Malang. Kondisi masih sepinya penumpang pelajar, padahal pemberlakuan pembelajaran tatap muka sudah diberlakukan sejak Senin. Diduga para siswa ini masih dijemput orang tua atau menggunakan jasa angkutan lainnya, sehingga masih belum ada pemasukan para sopir dari penumpang pelajar. Para sopir menyambut positif pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% di Kota Malang dengan harapan akan ada tambahan pemasukan dari penumpang pelajar. Tetapi setelah 2 hari diberlakukan, penumpang pelajar masih sepi. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjosari Denoyo Lanungsari yang melintasi banyak sekolah menjelaskan, walaupun masih sepi penumpang, dirinya masih berharap ke depan anak sekolah akan banyak yang kembali memanfaatkan angkutan umum jenis mikrolet ketika berangkat maupun pulang sekolah.
Di lokasi area terminal terlihat hanya beberapa kendaraan yang parkir menunggu keberangkatan dan ada beberapa jurusan tidak ada satupun mikrolet yang parkir, serta sisanya mencari penumpang di jalan dan bahkan sebagian libur tidak beroperasi. Penumpangnya nggak ada yang naik angkot. Oh maksudnya iya. Iya kalau penumpangnya memang masih nggak ada yang naik, tapi pembelajaran kan sudah 100% Kota Malang itu. Sejak Pak, tidak ada pengaruhnya sama sekali Pak penumpang? Nggak ada pengaruhnya, tetap kosong. Awal puasa ini biasanya malah sepi. Tambah sepi lagi Pak ya? Oke. Saya kira nggak ada peningkatan, jadi belum ada peningkatan sama sekali Pak untuk Anda pelajar. Berarti pelajar mungkin masih dijemput ya orang tua masing-masing? Oke. Jadi sekarang masih mengandalkan penumpang umum Pak ya? Iya. Penumpang umum. Iwan Hikmawan melaporkan. Mendekati awal puasa, harga sayuran mengalami penurunan sejak beberapa hari yang lalu. Berbeda dengan jelang puasa tahun lalu, saat ini pembeli masih belum ada peningkatan. Diperkirakan menjelang 1 minggu awal puasa, pasar akan ramai dan pembeli akan meningkat. 2 mingguan menjelang awal puasa, harga sayuran di Pasar Karangploso mengalami penurunan sejak beberapa waktu yang lalu. Turunnya harga sayuran diduga karena melimpahnya stok di pasaran dan tidak diimbangi dengan meningkatnya permintaan. Berbeda dengan tahun lalu, yang kondisi pasar lebih ramai dengan pembeli yang mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada omset para pedagang yang juga naik. Saat ini beberapa komoditas sayuran dan bumbu mengalami penurunan, di antaranya cabai kecil dan besar, bawang merah, tomat, serta beberapa jenis sayuran lainnya. Untuk pembeli juga masih belum ada peningkatan yang signifikan dan pasar cenderung seperti hari biasa. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Karangploso menjelaskan, turunnya harga dan masih sepinya pembeli sayuran ini juga salah satunya disebabkan masih terbatasnya pasokan minyak goreng karena banyak sayuran yang diolah dengan cara digoreng dan membutuhkan minyak goreng. Di lokasi terlihat kondisi pasar relatif lengang pada menjelang siang dan diperkirakan pasar mulai akan ramai pada 1 minggu menjelang awal puasa, di mana pengunjung pasar akan mengalami peningkatan dan pasar akan semakin ramai. Udah medun turun naik. Iya. Yang naik apa aja Bu? Yang naik turun tambah. Kalau yang naik cuma bawang itu. Kalau bawang putih naik ya. Iya. Terus yang turun? Cabai merah satu kilo turun. Iya. Tomat turun. Nek budisku ya biasa. Oh. Habis turun Bu ya. Perai juga. Kalau ke pasarnya itu ya kayak gini. Sepi-sepi aja Bu ya? Iya sepi, tambah hujan, nggak ada orang ke pasar. Tapi kalau yang bandingkan sama tahun-tahun lalu, jelang-jelang puasa gini gimana Bu? Ya, kalau tahun lalu itu ya nggak seperti ini. Sekarang tambah kayak mau beli ini, minyak nggak ada. Dan alasannya. Oh gitu Bu ya? Iya. Iya sekarang kan memang kebanyakan juga digoreng Bu ya? Minyak itu nggak ada, malah nggak tahu. Apa mungkin mendekati 1 minggu nanti bisa ada peningkatan? Ya insya Allah. Kalau sekarang masih sepi-sepi aja Bu ya? Berarti sebagian besar harga sayuran turun ini Bu ya? Turun. Sudah bukan naik ya? Bukan naik, turun. Cuma itu Andewi naik 8.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang puasa, jumlah kendaraan yang parkir di Pasar Karangploso mengalami peningkatan. Kondisi terjadi tidak hanya meningkatnya kunjungan ke pasar, tetapi juga kendaraan para pelajar yang parkir di area pasar. Berbeda dengan hari sebelumnya, 2 mingguan menjelang awal puasa, area parkir depan Pasar Karangploso dipenuhi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kendaraan yang parkir terlihat lebih dari 3 baris dan penuh berbeda dengan beberapa hari sebelumnya. Ramainya kendaraan roda 2 dan 4 ini tidak hanya karena persiapan menjelang awal puasa, di mana banyak sales yang datang menawarkan barang ke toko-toko untuk keperluan puasa. Tidak hanya itu, di beberapa sekolah di kawasan Pasar Karangploso, banyak siswa yang membawa sepeda motor dan tidak dibawa ke sekolah dan lebih memilih memarkir sepeda motor di area pasar. Menurut salah seorang juru parkir setempat menjelaskan, tambahan parkir sepeda motor dari kalangan siswa ini lumayan signifikan sejak beberapa hari yang lalu selain pengunjung pasar. Di lokasi bagian depan pasar, hampir seluruh area dipenuhi kendaraan yang parkir, baik roda 2 maupun roda 4. Jumlah kendaraan yang parkir ini diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali pada 1 mingguan pada awal puasa dan 1 minggu menjelang Lebaran. Kelihatan padat Pak. Pada peningkatan mulai 3 hari ini. Kenapa Pak? Ini kan masih puasa. Iya. Oh gitu ya? Iya.
Padahal kan awal puasa masih jauh ya. Masih 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi Pak. Kenaikan berapa persen ini kelihatannya kok penuh parkiran? Ada 30%. 30%-an ya. Iya. Tapi kendaraan roda 2 yang paling banyak ya. Jam berapa aja yang mulai ramainya? Mulai jam 8 sampai jam 12. Berarti ini khusus pengunjung pasar ya? Enggak, anak sekolah. Campur sama anak sekolah. Lo anak sekolah yang mau kemana ini? Ya kan sekolahnya di situ Pak. Oh jadi orang tuanya ikut parkir sini? Enggak, kan dilarang bawa motor anak sekolah. Oh gitu, jadi anak sekolah parkirnya di sini gitu. Oke. Sampai kapan bisa kini rame-rame lagi nih? Ya mulai puasa ini mulai rame. Awal puasa. Awal puasa. Iya. Tapi biasanya setelah 1 minggu puasa biasanya ini lagi ya? Iya. Agak Daring lagi Pak. kendor lagi biasanya. Iya. Oke. Terus nanti sebelum mau lebaran lagi. baru akan naik lagi ya. Iwan Nikmawan melaporkan.